Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Pada video kali ini saya masih membahas mengenai video pembelajaran di mata kuliah hukum pajak, dan kali ini kita sudah memasuki bagian atau part yang ke-20. Adapun tema kita kali ini adalah mengenai hubungan antara hukum pajak dengan ilmu-ilmu lain, khususnya di cabang-cabang ilmu hukum. Nah, sebagai sebuah ilmu, hukum pajak itu tentu tidak bisa berdiri sendiri. Dia sangat terkait dengan ilmu-ilmu lainnya, terutama di cabang-cabang ilmu hukum, misalnya sangat terkait dengan hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan juga hukum perdata. Oleh karena itulah teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana atau seperti apa keterkaitan antara hukum pajak dengan cabang-cabang ilmu hukum tersebut, disertai dengan contoh-contohnya. Oke? Kita mulai dari yang pertama, yaitu hubungan antara hukum pajak dengan hukum tata negara. Kita ketahui bahwa hukum pajak itu adalah serangkaian ketentuan ataupun norma yang mengatur mengenai pemasukan ke kas negara melalui perpajakan. Maka hukum tata negara itu mengatur mengenai struktur dan organisasi kenegaraan. Tentu ketika kita berbicara yang namanya struktur organisasi kenegaraan, maka di sana juga ada yang namanya anggaran dan pendapatan belanja negara. Oke, makanya kemudian hubungan yang pertama terletak di sini, di mana ketika hukum pajak mengatur mengenai pajak sebagai salah satu sumber pendapatan atau penerimaan negara, maka dengan terpenuhinya pemasukan pajak ke kas negara, maka itu akan berimplikasi positif terhadap terselenggaranya pemerintahan negara dengan baik. Tanpa adanya pajak, tanpa adanya pemasukan ke kas negara, maka lembaga-lembaga negara itu tidak bisa berjalan dengan baik demi mencapai tujuan nasional ataupun tujuan pembangunan negara Indonesia yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ketahui bahwa ada adagium di dalam hukum pajak, yaitu no taxation without representation, taxation without representation is robbery. Artinya bahwa tidak ada pajak tanpa perwakilan. Pajak tanpa perwakilan itu adalah perampokan. Artinya di sini bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perpajakan itu harus dibentuk dalam peraturan perundang-undangan yang pembentukannya harus melibatkan yang namanya rakyat yang diwakili oleh parlemen. Makanya kalau di tingkat pusat ada namanya undang-undang, dan di tingkat daerah ada namanya peraturan daerah. Nah, keterkaitannya dengan hukum tata negara adalah bahwa proses legislasi di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perpajakan itu diatur di dalam hukum tata negara. Kemudian yang kedua, kita akan melihat bagaimana hubungan antara hukum pajak dengan hukum administrasi negara. Kita tahu bahwa hukum administrasi negara itu adalah hukum yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Artinya ketika negara itu menjalankan tugasnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah pelajari bahwa hukum pajak itu tergolong ke dalam bagian daripada hukum administrasi negara. Keberhasilan daripada perpajakan itu sangat tergantung bagaimana fiskus atau negara mengadministrasikan perpajakan itu. Makanya ketika administrasi negara itu bisa dijalankan dengan baik, ketika administrasi perpajakan itu berjalan dengan sukses, maka kemudian akan memaksimalkan pemungutan pajak. Pengadministrasian itu misalnya dalam hal siapa yang menjadi subjek maupun objek pajak, bagaimana mekanisme pemungutan pajak, dan segala macam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa di dalam pemungutan pajak akan muncul yang namanya sengketa-sengketa, akan muncul keberatan dan segala macam. Oleh karena itulah harus ada yang namanya media untuk menyelesaikan persengketaan antara wajib pajak dengan fiskus ataupun pemungut pajak, di mana biasanya yang digugat itu adalah keputusan daripada pemungut pajak dalam bentuk surat ketetapan pajak. Kita ketahui bahwa yang namanya surat ketetapan pajak itu adalah salah satu bentuk daripada keputusan pejabat tata usaha negara, sehingga kemudian sengketa-sengketa itu bisa diselesaikan di dalam pengadilan tata usaha negara yang dipelajari di hukum administrasi negara. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat bagaimana hubungan antara hukum pajak dengan hukum perdata.
Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana keberadaan daripada hukum pajak, yaitu sebagai hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara wajib pajak dengan fiskus ataupun negara. Tetapi ternyata teman-teman bahwa hukum pajak ini memiliki dimensi-dimensi privat atau dimensi-dimensi hukum perdata yang sangat kuat. Ini bisa kita lihat misalnya dalam beberapa contoh. Yang pertama, ketika hukum pajak mengenakan pajak penghasilan kepada seorang karyawan, maka ternyata dasar pengenaan daripada pajak penghasilan itu adalah dari besaran penghasilan atau gaji daripada karyawan yang bersangkutan. Perlu kita ketahui bahwa munculnya nilai ataupun besaran penghasilan tersebut tidak terlepas dari perjanjian privat atau perjanjian perdata antara si wajib pajak, yaitu karyawan, dengan majikannya ataupun perusahaannya. Oke? Kemudian yang kedua, ketika kita membahas mengenai pajak bumi dan bangunan, bahwa yang menjadi objek PBB adalah tanah atau bangunan, di mana subjek pajak yang wajib membayar PBB tersebut yaitu subjek pajak yang memiliki hak keperdataan terkait dengan objek pajak itu. Misalnya seseorang memiliki tanah atau bangunan, atau seseorang memiliki hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah dan bangunan. Di mana kita tahu bahwa hak guna usaha, hak guna bangunan itu adalah salah satu contoh daripada hak keperdataan. Contoh yang lain misalnya bahwa timbulnya pajak itu bisa terjadi karena adanya peristiwa-peristiwa perdata. Misalnya ketika terjadi jual beli kendaraan bermotor antara si A dengan si B, maka itu akan memunculkan yang namanya pajak berupa BBN atau bea balik nama. Makanya karena saking kuatnya hubungan antara hukum pajak dengan hukum perdata ini, banyak orang yang salah mempersepsikan bahwa hukum pajak itu tergolong sebagai hukum perdata. Sehingga di beberapa universitas hukum pajak ini sering digabungkan menjadi bagian daripada hukum perdata. Padahal sesungguhnya kalau kita kaji lebih dalam, walaupun hukum pajak itu memiliki banyak dimensi-dimensi perdata, tetapi hukum pajak itu tetap sebagai sebuah hukum publik. Kemudian yang terakhir, kita akan melihat hubungan antara hukum pajak dengan hukum pidana. Hubungan itu bisa muncul dalam beberapa perkara, misalnya ketika terjadi yang namanya pemungutan pajak, akan sangat berpotensi besar terjadi yang namanya penyelewengan. Penyelewengan ini bisa dilakukan oleh si wajib pajak, bisa juga dilakukan oleh si fiskus. Misalnya, yang namanya wajib pajak sangat banyak yang ingin untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarnya. Nah, ketika dia memiliki keinginan tersebut, maka bisa saja gayung bersambut dengan para fiskus yang mencoba tanda kutip memfasilitasi keinginan daripada si wajib pajak, sehingga biasanya timbul persekongkolan untuk melakukan manipulasi-manipulasi daripada laporan perpajakan, kemudian penggelapan pajak dan segala macam. Dan tindakan-tindakan ini tergolong sebagai sebuah tindak pidana. Beberapa contoh tindak pidana yang bisa atau sering dilakukan oleh si wajib pajak maupun si fiskus, dan ini sering kita lihat di dalam hukum pidana pada umumnya. Misalnya yang pertama pemalsuan surat atau pemalsuan dokumen. Kemudian yang kedua tindak pidana penyuapan, karena bisa saja misalnya si wajib pajak menyuap fiskus. Tindak pidana yang lain yang bisa saja terjadi, walaupun ini lumayan jarang terjadi, yaitu ketika si fiskus membuka rahasia ataupun rahasia jabatan daripada si wajib pajak. Dimana kita ketahui bahwa di dalam hukum pajak itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Oke, itulah hubungan antara hukum pajak dengan ilmu-ilmu lainnya. Semoga video kita kali ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video-video yang berikutnya. Terima kasih.